Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus dari dua orang remaja yang tega membunuh seorang nenek hanya karena pizza. Seperti apa detail kasusnya? Langsung saja kita buka filenya berikut ini. Di tanggal 17 September tahun 2012, Antonio Burpo dan Nathan Bob, keduanya merupakan remaja berusia 13 tahun yang dihukum di wilayah Wisconsin atas pembunuhan brutal terhadap seorang wanita tua di rumahnya di wilayah Sheboygan Falls, Wisconsin, Amerika. Menurut dokumen pengadilan, diketahui keduanya melakukan perampokan pada nenek buyut Antonio bernama Barbara J. Olson, berusia 78 tahun. Sang nenek dipukul beberapa kali dengan palu lalu dihantam dengan menggunakan kapak hingga tewas. Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa pembunuhan ini terjadi? Diketahui Nathan tinggal di sekitaran Sheboygan Falls bersama orang tuanya. Antonio kala itu tengah menginap di rumahnya. Jika tidak di rumah Nathan, Antonio biasanya tinggal di pusat remaja. Di tanggal 17 September tahun 2012, Antonio mengajak Nathan untuk berkunjung ke rumah Barbara dan berencana membunuhnya untuk mendapatkan uang. Mereka meminta ibu Nathan untuk mengantarkan mereka ke rumah Barbara. Ibu Nathan sama sekali tidak mengetahui apa yang tengah direncanakan keduanya. Antonio membawa kapak, sedangkan Nathan membawa palu yang mereka sembunyikan di balik baju. Setelah mereka turun dari mobil, mereka masuk ke rumah Barbara melalui pintu samping yang tak terkunci. Barbara sempat terkejut namun kemudian menyambut mereka lalu berkata ingin memberi kabar ke ibu Antonio kalau putranya sedang berkunjung ke rumahnya bersama kawannya. Namun saat Barbara tengah membalikkan badan, Antonio memukul Barbara menggunakan bagian ujung kapak yang tumpul. Saat Barbara tengah berusaha menutupi kepalanya yang dipukuli Antonio, Nathan mulai memukulinya dengan palu. Tak berselang lama, Antonio kemudian memukul Barbara menggunakan ujung tajam kapak. Saking tajamnya dan dalamnya hantaman kapak, Antonio dan Nathan sempat kesulitan mencabut kapak yang tertancap di kepala Barbara. Menurut pengakuan keduanya, mereka hanya memukul Barbara sebanyak masing-masing 2 kali. Namun hasil otopsi menunjukkan Barbara dipukul setidaknya 27 kali dengan 18 diantaranya mengenai kepalanya. Menyadari Barbara sudah tak bernyawa, mereka berencana memindahkan jasad Barbara dari rumah dan membuangnya ke area hutan terdekat. Namun mereka kesulitan untuk memindahkannya. Mengetahui hal ini, mereka memutuskan memindahkan jasad Barbara ke garasi, menutupinya dengan selimut dan membuat seakan-akan terjadi perampokan. Usai menggeledah rumah Barbara, mereka mengambil $155 dan beberapa perhiasan milik Barbara. Antonio bahkan mencuri jam tangan Barbara yang berlumuran darah dari lengannya. Antonio membersihkan area yang terkena darah dan menghapus sidik jari. Sedangkan Nathan tengah bersiap untuk membawa mobil Barbara dengan cara meletakkan bantal untuk membantu tubuhnya agar lebih tinggi dan lebih mudah saat berkendara. Mereka kemudian meletakkan mobil Barbara di parkiran arena bowling dan meninggalkan kunci serta beberapa perhiasan di dalam mobil dan berharap akan ada pencuri yang mengambilnya sehingga si pencuri itulah yang akan dijadikan pelaku atas pembunuhan Barbara. Mereka menggunakan uang hasil curian untuk membeli pizza di restoran terdekat dan sebagian lainnya untuk membeli ganja lalu nongkrong sepanjang malam. Sedangkan dompet Barbara dibuang di selokan dekat rumah Nathan. Mereka pun sempat membersihkan noda darah di mobil dengan menggunakan tisu dan sarung tangan lalu membuangnya di semak-semak sekitaran parkiran arena bowling. Untuk menghilangkan jejak, mereka menyembunyikan pakaian mereka yang terkena darah di loker sekolah Antonio dan sebagian lagi di rumah Nathan. Jasad Barbara kemudian ditemukan 2 hari kemudian oleh putrinya yaitu Judy K. Offutt di garasi. Judy merasa curiga, tidak seperti biasanya Barbara tak menjawab panggilan telepon darinya. Judy juga melaporkan kalau mobil ibunya menghilang. Namun kemudian mobil Barbara berhasil ditemukan polisi dalam kondisi yang sama seperti saat Antonio dan Nathan meninggalkan mobil itu, beserta tisu dan sarung tangan bekas di sekitar semak-semak arena bowling. Dalam mobil tersebut didapati perhiasan di kursi belakang, kapak dengan potongan daging manusia dan palu yang terbungkus kain berlumuran darah yang berada dalam bagasi serta kertas sekolah bertuliskan nama Nate di sekitaran bawah kursi depan. Polisi dengan cepat mendapatkan jawaban mengenai siapa pelaku di balik pembunuhan Barbara berdasarkan petunjuk yang mereka peroleh. Polisi segera menggeledah loker Antonio di sekolah dan mendapati pakaian yang berdarah.
Polisi lalu mendatangi Nathan di rumahnya dan kemudian saat ditanya mengenai kejadian yang dialami Barbara, ia pun mengakui pembunuhan tersebut. Di bulan Januari tahun 2013, jaksa penuntut mengatakan keduanya layak diadili sebagai orang dewasa atas pembunuhan yang dilakukan pada Barbara. Di tanggal 14 Februari tahun 2013, keduanya didakwa dengan pembunuhan yang disengaja tingkat pertama, kemudian diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pihak Antonio mengajukan banding di tanggal 24 Juni. Antonio mengaku tak bersalah dengan alasan ia menderita penyakit mental. Seorang psikiater yang memeriksa kondisi Antonio menjelaskan bahwa ada masalah kognitif yang dialami Antonio yang diduga akibat efek ditabrak mobil yang dialami Antonio saat dirinya berusia 10 tahun. Senada dengan Antonio, Nathan juga mengaku tak bersalah atas kasus ini. Pengacara Nathan mencoba menegaskan bahwa Nathan bukanlah pelakunya, sebab Nathan lambat mentalnya dan mudah dimanipulasi. Hal ini dibuktikan melalui rekaman penyelidik bersama dengan Nathan, di mana dalam rekaman tersebut Nathan mengaku bahwa dirinya terpaksa memukul Barbara karena Antonio memaksanya. Awalnya Nathan menolak, namun karena takut Antonio memukulnya, ia pun terpaksa memukul Barbara. So, Tino hit his grandmother on the head? Yeah. Okay. What did he hit her on the head with? Axe. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama salah satu stasiun TV besar di Amerika, Lori Cone, bibi buyut Nathan, mengungkapkan bahwa keponakannya itu punya perkembangan sosial seperti anak usia 10 tahun dan akan dengan mudah dipimpin oleh anak yang lebih pintar seperti Antonio, yang dikenal sangat bersemangat dalam berteman. Berdasarkan penuturan Lori, Nathan sebenarnya mengira bahwa ia akan pulang setelah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada polisi. Nathan juga tak menginginkan hal ini terjadi. Ia sama sekali tidak ada rencana untuk menghabisi nyawa Barbara. Tapi di samping itu, menurut Lori, peristiwa ini memang dirasa sangat buruk, baik bagi keluarganya maupun terutama keluarga korban. Mengetahui pernyataan Nathan dan keluarganya itu, Antonio kemudian mengubah pengakuannya menjadi bersalah dan bersaksi melawan Nathan. Ia mengklaim bahwa ide untuk membunuh Barbara adalah ide mereka berdua. Di tanggal 12 Agustus, pihak pengadilan tetap menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas Antonio, namun dengan bebas bersyarat dalam 36 tahun. Dalam pernyataannya, sambil menahan tangis, Antonio mengaku bahwa dirinya bingung harus menunjukkan emosi yang seperti apa. Akibat apa yang telah dilakukannya telah merugikan banyak orang. Antonio akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyaratnya di tahun 2048, ketika dirinya berusia 50 tahun. Sedangkan di tanggal 13 Agustus, sehari setelah pembacaan putusan atas Antonio, Nathan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan bebas bersyarat dalam 31 tahun, tepatnya di tahun 2043 saat Nathan berusia 45 tahun. Nathan dinyatakan bersalah dengan dakwaan yang sama seperti Antonio, karena dianggap bekerja sama dengan Antonio untuk menghabisi nyawa Barbara. Nathan sempat menyampaikan permintaan maafnya sebelum putusan dibacakan. Pihak keluarga Nathan berharap untuk bisa mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan pada Nathan, dengan alasan bahwa Nathan seharusnya diadili bukan dengan cara pengadilan orang dewasa. Kini Antonio mendekam di lembaga permasyarakatan Wopen, usai sebelumnya sempat ditempatkan di pusat penahanan remaja Lincoln Hills setelah dirinya berusia 17 tahun. Sedangkan Nathan mendekam di Columbia Correctional Institute. Bagaimana menurut sobat? Apakah Antonio dan Nathan layak mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dengan melihat latar belakang mereka yang dianggap punya gangguan mental? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian investigasi kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.